Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast berbagi ilmu dan informasi. Meski menggaungkan berbagai janji manis, sikap Taliban selama 100 hari pertama berkuasa di Afghanistan justru dianggap makin ganas, dengan serangkaian kekerasan mulai dari pencambukan hingga pembunuhan. Rentet kekerasan ini terjadi ketika Taliban masih berjuang ke sana kemari mencari pengakuan dunia internasional di tengah ancaman kebangkrutan dan krisis ekonomi. Dunia sendiri masih menunggu perubahan sikap Taliban yang ternyata justru makin parah. Berikut 8 kekerasan Taliban selama 100 hari pertama berkuasa di Afghanistan. Taliban cambuk perempuan yang demo karena memprotes pemerintah baru. Taliban dilaporkan mencambuk para demonstran perempuan yang menyuarakan protes mereka atas pemerintahan baru Afghanistan karena sama sekali tak melibatkan kaum Hawa. Salah satu perempuan peserta demonstrasi itu mengatakan kepada CNN bahwa Taliban menggunakan cambuk hingga tongkat untuk membubarkan massa yang berkumpul di Kabul pada awal September. Taliban memukul dengan cambuk dan menyuruh kami pulang dan mengakui serta menerima emirat itu. Mengapa kami harus menerima emirat sementara tak ada inklusi atau hak yang diberikan kepada kami, kata mereka. Menurut demonstran itu, Taliban juga menangkap sejumlah jurnalis yang meliput aksi tersebut. Ia pun mendesak agar Taliban membebaskan para jurnalis itu. Para pria yang datang ke sini untuk menjalankan tugas mereka sebagai jurnalis pun juga ditangkap. Mengapa kami harus membiarkan itu semua? Ucap demonstran itu. Aksi kebrutalan Taliban yang kedua, jurnalis Afghanistan dipukuli Taliban usai liput demo. 2 jurnalis Afghanistan babak belur akibat dipukuli Taliban setelah ditangkap saat sedang meliput aksi demonstrasi di Kabul. Seorang jurnalis korban kekerasan tersebut, Nematullah Naqdi, bercerita kepada AFP bahwa ia ditangkap bersama seorang rekannya. Di kantor polisi itu, mereka dipukuli dengan tongkat, dijerat kabel listrik, hingga dicambuk. Salah satu anggota Taliban menginjak wajah saya dan memukul wajah saya dengan benda keras. Mereka menendang kepala saya pikir mereka akan membunuh saya, ujar Naqdi. Beberapa jam kemudian, kedua jurnalis itu dibebaskan tanpa keterangan apapun. Kedua wartawan itu pun sangat jelas kebingungan. Taliban bunuh kerabat jurnalis media asing di Afghanistan. Taliban memburu seorang jurnalis yang bekerja untuk media asing di Afghanistan, Deutsche Welle alias DW, dalam salah satu operasi pencarian pada Agustus lalu. Taliban dilaporkan membunuh salah satu kerabat jurnalis itu. Direktur Jenderal DW, Peter Limbaugh, mengutuk pembunuh tersebut. Menurutnya, insiden itu menunjukkan tanda bahaya bagi pekerja media beserta keluarganya di Afghanistan. Pembunuhan kerabat dekat salah satu editor kami oleh Taliban kemarin sungguh tragis dan membuktikan bahaya akut yang mana semua karyawan kami dan keluarga mereka di Afghanistan, ujar Limbaugh seperti dikutip di AFP. Menurut Limbaugh, seorang kerabat lain dari jurnalis itu juga terluka parah, namun orang itu berhasil melarikan diri. DW menyatakan bahwa jurnalis itu sekarang bekerja di Jerman, namun Taliban tetap mencari jurnalis itu dari rumah ke rumah. Taliban diduga bunuh 13 warga etnis Hazaras di Afghanistan. Taliban dilaporkan membunuh 13 orang dari etnis Hazaras di Afghanistan, termasuk 9 mantan tentara yang menyerahkan diri dan 1 remaja putri berusia 17 tahun. Berdasarkan laporan hasil investigasi teranyar Amnesty International, pembunuhan itu terjadi di distrik Khidir, Provinsi Daikundi pada 30 Agustus lalu. Sebagaimana dilansir CNN, 11 dari total korban tersebut merupakan mantan personel pasukan keamanan dan pertahanan nasional Afghanistan yang sudah menyerahkan diri. Sementara itu, 2 lainnya merupakan warga sipil. Taliban melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap 9 mantan pasukan pertahanan setelah mereka menyerahkan diri. Pembunuhan yang diduga merupakan kejahatan perang, tulis Amnesty di laporannya. Laporan itu berlanjut, 2 warga sipil juga tewas ketika mereka berupaya kabur dari area tersebut, termasuk perempuan 17 tahun saat Taliban melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga. Taliban disebut punya daftar gay Afghanistan yang bakal dibunuh.
Rezim Taliban di Afghanistan dilaporkan memiliki daftar komunitas kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Negara itu yang akan menjadi target untuk dibunuh. Taliban menganggap komunitas LGBTQ sebagai kaum yang menyimpang dan melanggar dari syariat Islam. Ketika berkuasa pada 1996 sampai 2001, Taliban memang menerapkan hukum Islam interpretasi mereka secara brutal dan ketat. Saat ini adalah waktu yang paling menyeramkan bagi kami di Afghanistan. Kami tahu pasti bahwa Taliban punya daftar warga LGBTQ yang diidentifikasi dan ingin dibunuh, ucap Direktur Eksekutif Rainbow Railroad, Kimahli Powell seperti dikutip di AFP. Menurut Powell, Taliban mendapatkan daftar warga LGBTQ ini dari orang-orang yang tengah diusahakan organisasi hak asasi luar negeri untuk dievakuasi dari Afghanistan. Taliban pamer hukuman gantung jasad pencuri ke publik. Taliban menggantung 4 tubuh pencuri menggunakan kren setelah menghukum mati mereka di kota Herat, Afghanistan. Wakil Gubernur Herat, Maulawi Sir Ahmad Muhajir, mengatakan tujuan 4 jasad itu digantung adalah sebagai pelajaran bahwa pencurian merupakan tindakan yang tak bisa ditoleransi. Di jasad yang tergantung ada papan yang bertuliskan pencuri akan mendapatkan hukuman seperti ini. Taliban hancurkan patung pemimpin Hazara diganti replika Al-Quran. Taliban menghancurkan patung pemimpin Hazara yang ditetapkan menjadi martir nasional Afghanistan, Abdul Ali Mazari, dan menggantinya dengan replika Al-Quran. Abdul Danishar, seorang aktivis di lokasi patung itu berdiri di Baimian, mengatakan bahwa Taliban menghancurkan patung Mazari menggunakan granat pada Agustus lalu. Mereka kemudian menggantinya dengan replika kitab. Taliban ancam gantung jurnalis di alun-alun kota. Taliban mengancam akan menggantung seorang jurnalis di alun-alun kota jika jurnalis tersebut masih menulis cerita tentang pemukulan dan penggeledahan rumah yang dilakukan kelompok itu. Beberapa jurnalis juga mengatakan otoritas lokal Taliban langsung menghubungi para jurnalis yang sebelumnya menulis cerita pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan kelompok itu. Akibat ancaman ini, banyak media di Afghanistan menutup kantor mereka dan hanya menerbitkan artikel secara online karena takut akan membalas dendam, dikutip dari The Independent. Nah, jadi sahabat podcast, bagaimana kita menyikapi sikap dari Taliban dalam berkuasa? Nah, kita dapat mengambil pelajaran sebenarnya Taliban dalam memerintah ada plus dan minusnya. Yang mana dalam mendirikan pemerintah masih berlandaskan syariat Islam. Tetapi dalam mengimplementasikan mereka menggunakan kekerasan. Seperti contoh, mereka memiliki daftar orang-orang yang tergolong LGBT. Nah, kita tahu bahwa Islam memang mengharamkan LGBT. Tetapi Taliban dalam membersihkan kaum yang tergolong LGBT tersebut membasminya dengan cara membunuh. Nah, pembunuhan di dalam Islam itu sangat dilarang. Jadi, perbuatan kekerasan yang dilakukan Taliban selama berkuasa di Afghanistan tergantung dari sisi kita melihat. Sebenarnya mereka sudah bagus dalam berkuasa. Hanya saja ada yang melenceng dari syariat, yang mana membunuh, melakukan kekerasan, dan memaksa untuk diakui, serta menyiksa wartawan secara tak berkeprimanusiaan. Nah, jadi sahabat podcast, kita doakan saja semoga Taliban segera sadar akan apa yang telah mereka lakukan. Jadilah pribadi yang pandai bersyukur. Dan jangan lupa keep spirit, keep smile, keep istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.